Spartan Finteri, berarti dari salah satu mereka yang harus aware lihat ke arah Chang'e-nya, karena Elis-nya bisa masuk ke arah belakang, dia bisa, regen juga, bisa ngebuat teamfight-nya Sementara untuk EVOS, tapi tenang untuk para fansnya, tetap didukung, jangan sampai ada kecurian poin atau apapun yang kalian gak inginkan di game kedua kali ini. Oke, kali ini di game kedua gua rasa dari Spartan Finteri harusnya dengan komposisi tim seperti ini harusnya bisa untuk memberikan perlawanan yang cukup keras ke arah EVOS Lynx. Tapi EVOS Lynx juga nggak akan begitu saja membiarkan teman-teman dari Spartan Finteri untuk mencuri poin, karena mereka juga butuh poin bener-bener ya, sama-sama lagi di bawah nih, sama-sama 0 poin di klasmen. Jadi mungkin dari dua tim bakalan sama-sama ngotot, tapi kali ini NG dan Tal sudah saling sapa menyapa di area mid. Sementara itu di arah atas ternyata Elisnya diketemuin sama Esmeralda. Ini bakal jadi cukup kesulitan. Esmeralda aja nggak ditempel dong sama Elis kalau gitu. Dan Rafaela coba backup ke arah atas. Macha hati-hati harus mundur terlebih dahulu karena Tal sudah menyadari bahwa Macha kali ini memberikan pressure yang cukup ke arah seorang Elis. Ini Talnya bener-bener ganggu banget sih. Macanya dibuat di belakang banget dan Elisnya dikasih farming, minionnya ditahan, pinter banget dari Violet. Ini biar minionnya nggak maju nih, biar nanti tabrakan minionnya selanjutnya di sini lagi. Yap. Ini enak banget sih untuk farmingnya Elis, jadi nggak bisa di-pressure juga sama si Macha. Betul. Dan kita lihat dari bulat N1 di sini. Oh, ini yang menarik berarti bulat di side ya. Pi yang jungle ya ternyata ya. Yes, mungkin karena signature hero mungkin ya. Oke, mungkin Pi kalau pakai Hanzo gila ya. Jadi benar-benar dikasih ke seorang Pi, dipercayakan game kedua kali ini untuk Pi menjadi jagoannya, tapi Pi ternyata cukup kesulitan menghadapi seorang Chang'e di arah mid lane. Sementara itu kita lihat udah ada satu pencapaian dari seorang Pi. Oke, bakal coba dilompatin aja terstun, tapi kita Karamel di arah belakang mencoba untuk kabur. Meteor Shower coba dibuka kali ini, Mood coba mengejar seorang Karamel, dan Karamel sekarang cukup terjepit first blood berhasil didapatkan oleh seorang Chang'e. Bagus sekali Mood di sini. Nice sekali nampaknya dari rotasi yang berbuah hasil ya di top lane. Ini dari inisiasi NG yang sangat bagus, Petrify-nya tadi on point banget, dan P juga yang ada di momen yang dibutuhkan. Well play banget sih untuk rotasi awalnya. Satu kill yang menjadi boosting network utama. Tapi Turtle udah mulai spawn, siapa yang bakal set up terlebih dahulu? Let's see, Hanzo udah mulai ngambil di daerah sekitar Turtle. Namun kalau kita lihat dari EVOS, dia masih sibuk untuk dapetin purple buff dulu nih. Tuh, masih coba untuk dapetin purple buff dan Meteor Shower digunakan oleh seorang Mood. Coba untuk clearing wave aja, bagus banget sehingga rotasi dari teman-teman Spartan Finteri lebih cepat lagi. Dan kali ini Spartan sedang coba untuk mendapatkan Turtle, cuman ada gangguan dari seorang Pika nih. T-Rex bakal coba ganggu-ganggu di area Turtle, dan Turtle pun berhasil terreset. Kali ini Pi coba maju ke arah depan. Tal berhasil mundur terlebih dahulu, tapi apa bakal dicobain lagi, tapi ternyata Baras ini cukup terjepit dan seorang coba menelan satu player, berhasil menelan dilempar ke arah belakang. Ada Real Water juga coba dibuka kali ini, tapi Yip berhasil menumbangkan seorang NG dan harus mundur terlebih dahulu. Karamel di sini coba untuk maju, tapi ada zoning out dari seorang Mood cukup baik dengan menggunakan Meteor Shower-nya. Oke, dan kali ini Turtle bakal diambil untuk EVOS seharusnya, karena zoning out yang sedemikian rupa cukup baik dari EVOS tadi membuat teman-teman dari Spartan harus mundur dulu, dan Turtle bakal free. Oh no, ternyata ada contest yang coba untuk dilakukan. Akai melempar blender dulu di depan dan masuk dari P, bakal coba untuk di retribution mungkin. Wow, berhasil dicuri sama P, dan kali ini masuk dari bulat dengan tembakan strike yang sangat sakit menumbangkan satu buah Pika. Wow, bagus banget dari seorang Pi ya, berhasil men-steal Turtle yang sudah dimulai oleh teman-teman dari EVOS Lynx. Tapi sayang sekali dari sini EVOS Karamel akan coba mengamankan Little Wonder yang berhasil ia secure kali ini. Udah dicek juga tadi sebenarnya sama seorang NG, tapi masih berhasil untuk diamankan. Sementara itu Pi sedang melakukan rotasi ke area bottom lane, di mana udah ada bulat N1 yang sedang melakukan push ke arah outer turret milik EVOS Lynx. Baratnya baru sampai, tapi gak boleh dipaksain. Oke, ternyata buat N1 mau coba untuk cutting minion aja dari arah belakang. Dimana kita di mid juga rusuh banget ya antara NG, Mood dan juga Lipi. Kemudian ada Tal yang sedang saling colek-mencolek trading damage aja, dan NG harus pulang terlebih dahulu karena sudah menerima cukup banyak damage dari teman-teman EVOS Lynx. Oke, sementara kalau kita lihat dengan adanya Turtle yang diambil tadi dan satu kill, ini melihat bahwa networknya mulai dikuasai sama teman-teman dari Saint Spartan. Walaupun memang belum terpaut jauh, hanya sekitar 1000 lebih lah, hampir 2000. Tapi ini udah menjadi startup yang cukup oke sebetulnya, dan dari EVOS ini nggak boleh sampai kendor. Hero yang dimiliki sama EVOS scalingnya memang cukup oke.
Tapi dengan adanya Roger, early game sebenarnya boleh sih agak sedikit galak gitu loh. Betul sekali. Dan kali ini kita lihat di area bottom lane, hati-hati dari seorang Pika menerima cukup banyak tekanan dari teman-teman saya. Spartan Viteri bagus banget di sini. P coba masuk ke arah belakang tapi masih berhasil untuk mundur dari seorang Pika. Ada backup juga dari Tal kali ini yang muncul, tapi coba diblok aja sama seorang Enji. Sementara itu Bulat N1 masih cukup nakal, ternyata coba untuk masuk ke area pertahanan dari tim EVOS Link. Itu jauh banget ya Elisnya di bawah, dan kita lihat kali ini Pika coba di terus welcome, satu player berhasil terus lagi Hurricane Dance langsung dilempar ke arah turret, dan Enji menjadi makanan untuk T-Rex kita ini. Sementara itu di sisi lain ada Chang'e yang berhasil ke-takedown oleh seorang Alice Violet. Di ada depan satu player yang coba baik, bukan flicker maksud tadi bisa berhasil kabur, tapi kita lihat ada Macha dengan Polistar mencoba maju juga untuk mendefend di arah mid dan masih berhasil untuk mundur. Alice dengan escape tools yang cukup baik. Lagi-lagi tadi jauh banget dia kondangan masuk sampai inner turret, tapi masih berhasil untuk mundur lagi-lagi. Wow. Oke, percobaan yang cukup baik sebenarnya dari EVOS. Tadi dia coba komit untuk dapatin dari outer turret mid lane-nya, tapi masih belum maksimal karena defense yang dilakukan sama Spartan ID juga cukup solid. Ini membuat kalau game ini semakin panas lagi ya, semakin late game semakin panas. Nah, banget ya, late game bakalan jadi makin panas lagi. Sebenarnya dari dua tim ini sama-sama punya investasi late game yang cukup baik. Ada Alice dari EVOS Link dan juga ada Chang'e ya dari Spartan Viteri. Tapi kita lihat Tal di sini sudah mulai cicil-cicil aja dan menerima beberapa trading damage dari teman-teman Spartan Viteri. Lagi-lagi Meteor Shower-nya digunakan untuk clearing wave aja. Bagus banget dari seorang Mutmut agar rotasinya jadi lebih cepat lagi. Sementara itu Tal coba membuka map terlebih dahulu, hampir saja tercuri, tapi masih berhasil secure ternyata interwondernya oleh seorang P. Dan Turtle apakah akan dicolek ataukah hanya sebagai pengalihan saja, tapi Enji cukup pusat dalam mid. Violet di sini cukup menggila menggunakan Alice-nya. Sementara itu kita lihat Pak Twito hati-hati sedang terjepit oleh 4 player dari EVOS Link, masih berhasil untuk mundur. Apakah Turtle akan coba digunakan untuk menjadi bahan pengalihan dari EVOS Link untuk menarik Spartan Viteri datang ke arah mereka, tapi ternyata tidak terpancing. Teman-teman dari Spartan Viteri akan mencari peluang lainnya. Kalau kita lihat rotasinya bakal gerak ke arah atas, mereka udah mulai baca nih, Alice-nya udah cukup ganggu. Dan hati-hati Violet sedang coba untuk dipukul mundur oleh teman-teman dari Spartan Viteri. Hati-hati masih berhasil untuk escape ternyata Violet, tapi udah cukup banget Polistar yang masih belum mengenai seorang Violet kali ini. Jadi buka juga Meteor Shower ke arah seorang Violet, masih berhasil untuk ke arah belakang, tapi dikejar oleh P dan berhasil ter-takedown di sana. Alice bagus banget nih. Ini big play banget sih dari P. Pertama dengan ultimate yang di open tadi bagian bottom lane, badan aslinya kelihatan, dia pindah langsung ke bagian Hanzo aslinya yang di depan, dan di top lane juga tadi ada sedikit gocekan maut ya yang coba dilakukan ketika Eris yang ngejar. Wih, well play banget sih dari P. Ya betul sekali dari P, ini benar-benar tangannya fast hand banget. Dan kita lihat balik lagi ke arah Karamel. Ini Karamel masih belum menunjukkan performa yang cukup maksimal di game kedua, tapi nggak masalah, mungkin sebagai MM dia butuh farming dulu. Sementara itu udah coba diangkat terlebih dahulu oleh seorang Alice. Hati-hati Violet di sini udah menjadi incarannya, bakal coba masuk ke arah seorang Mutmut. Dan terus welcome dari seorang Pika kali ini berhasil menelan satu player. Flicker dan dimutain ke arah belakang. Mutmutnya berhasil ke takedown, tapi Hurricane coba digunakan untuk mengusir teman-teman dari EVOS Link. Karamel kali ini datang untuk mencari target barunya Enji dalam bahaya dan berhasil ter-takedown oleh seorang Karamel. Oke. Ini kalau kita lihat dari networknya mulai dikejar sih sama EVOS yang tadinya keunggulannya sebenarnya udah hampir 2000, dan kali ini mulai dikejar lagi. Clearing minion aja dengan Hanzo-nya. Ini masih aman sih, tengahnya masih bisa di defense. Ada Chang'e, ada Hanzo, ini bakal menjadi push mid yang berat sebenarnya untuk EVOS. Namun kita lihat di top lane, Alice mulai bisa menguasai tempo, mulai bisa untuk nge-press balik dari Macha, namun tidak punya mana. Macha sibuk untuk potong wave lagi, namun turret di depannya bakal coba dihancurin dan berhasil didapatkan oleh Roger. Yes, betul sekali. Kali ini teman-teman EVOS ini udah mulai menemui tempo permainannya, tapi dari Spartan juga udah mulai membaca. Pi di sini udah cukup berbahaya, coba mendatangi seorang Pika yang cukup kuat di sana, cukup tanky. Mas coba dikejar ternyata oleh seorang Pi. Mas cukup penasaran, tapi Pi gak mau nyerah, ternyata harus mundur terlebih dahulu. Pika cukup tanky kali ini untuk menahan beberapa serangan dari seorang Pi. Turtle sudah kembali up. Akankah terjadi kontes lagi ataukah akankah berhasil di steal lagi? Kita lihat juga dari retrinya masih ada ya dua-duanya. Mungkin kalau mau kontes masih bisa banget, dan sementara itu udah ada setup yang dilakukan oleh Enji dan juga Bulat N1 ya di area Turtle. Oke, dan kita masih menunggu nih siapa yang bakal melakukan setup terhadap Turtle-nya. Ini kalau jadi set lagi jadi Lord. Jadi set lagi jadi Lord. Makanya kita bakal lihat intervention udah jadi. Ini bakal lebih menggila lagi harusnya dari Violet. Namun kali Turtle yang berhasil di setup sepertinya sama Karamel, dan bakal jadi Turtle yang berhasil diamankan untuk Evo. Sementara itu Pi sedang mencoba mencari keuntungan gold lainnya dengan melakukan split push dan juga mencuri beberapa
monster hutan yang ada. Saat itu gue lihat kayaknya Inner Turret bakalan secara free aja, tapi hati-hati teman-teman EVOSLINK ternyata udah mulai tahu oke bakalan cabut terlebih dahulu dari seorang P di sini. Dan di sisi lain kita lihat juga ada Chang'e yang berhasil men-take down satu player, tapi Karamel ternyata mencoba mengejar seorang P kali ini tanpa adanya backup dari siapapun. Akankah coba untuk di counter play? Nggak bisa. P sakit banget dari seorang Karamel kali ini berhasil menumbangkan P seorang diri tanpa adanya backup yang cukup membantu karena backup juga terlalu jauh. Violet kali ini mencari bulat N1, masih berhasil untuk kabur. Karamelnya nungguin, dia bakal coba dicakar-cakar sama seorang Karamel, gak ada backup lagi. Ayo, Akai bakal coba untuk datang beserta seorang Chang'e, tapi masih berhasil untuk escape dari seorang bulat N1. Oke, creating space yang tadi sebenarnya ketika momen dimana Pi dikejar sama Karamel, dari kesempatan dia berhasil dapetin mid lane turretnya. Ini benar-benar creating space yang cukup bagus. Jadi secara gak langsung turtle tadi ditukarkan sama satu inner turret di top lane dan satu outer turret di mid lane. Cukup oke sih sebenarnya. Ya betul sekali, sehingga tadi dari Pi bisa dapetin peluang gold line-nya lah ya, walaupun teman-temannya tadi kehilangan turtle. Dan sekarang kita lihat kalau dari rotasinya sih lebih ke arah EVOSLINK, dia rotasinya cukup solid. Sementara itu teman-teman dari Saint Spartan gak kalah solid, mereka coba untuk dorong bottom lane dan juga top lane-nya. Yang menurut gue ini bakalan bagus untuk mendistraksi teman-teman dari EVOSLINK. Seenggaknya ntar buat team fight mereka jadi terpecah, bisa nge-pick off satu persatu. Bahkan sementara itu kita lihat ada Ellie seorang diri, ada Esmeralda juga dibantu oleh Akai yang sudah mulai di zoning di area hutan. Tapi hati-hati, menurut gua Mut terlalu offside di sana. Dan di sini Violet lagi coba untuk kabur dari serangan 3 player. Molotov mencoba digunakan ke arah depan, tapi hati-hati di sana Violet bakalan bisa untuk menarik darah yang cukup banyak. Masih bisa reger lagi life steal-nya kencang banget. Masih coba dikejar Violet, tapi kita lihat di arah belakang Hanzo-nya berhasil ke take down oleh seorang Roger. Dijepit dari belakang Hanzo-nya, sayang sekali. Gila, buying time yang sangat baik dari Violence ketika ada Hurricane Dance, langsung pakai Winter Truncheon dan kali ini bulat untuk poking damage saja. Dia nggak boleh terlalu commit karena posisinya juga kehilangan satu jungler. P lagi belum respon juga. Sementara kita lihat Violet masih sibuk untuk push di area bottom lane. Ini bener-bener ngedistract banget sih. Keberadaan dari Violet ini di area bottom lane bener-bener ngedistract. Jadi membuat teman-teman dari Saint Spartan kebingungan. Namun kali ini Lordnya udah mulai setengah darahnya. Bakal di-commit mungkin. Yap, betul sekali. Apakah akan di-commit? Karena kalau kita lihat di sini NG masih kekurangan manpower juga, di mana ada Esmeralda hati-hati dari belakang, tapi akan berhasil menelan seorang NG kali ini. Bakal coba di-backup oleh Meteor Shower. Violet udah cukup low banget di arah belakang, tapi lagi-lagi dari seorang Karamel bisa dapatkan another point kill. Esmeralda juga berhasil menculik seorang Tal kali ini dari belakang. Bulat N1 seorang diri harus menghadapi Karamel. Coba untuk mundur ke arah belakang, tapi ternyata Hanzo-nya juga bakalan coba untuk mencari targetnya di sana. Maca udah cukup low banget, tapi kita lihat Mut dan juga seorang Pink coba mendapatkan bangsa barunya. Nabi dari Mut harus mundur terlebih dahulu. Macam yang sakit banget. Masih ada flick out yang cukup baik, dibuka dengan Meteor Shower yang memukul mundur seorang Karamel. Tersisa 2 player aja. Bahkan sekarang dari Akainya udah respawn cepet, lama banget ya team fight-nya. Dari Akainya mati sampai hidup lagi tuh cukup sustain dari seorang Hanzo dan juga ada Mut tadi sebagai Chang'e ya. Oke, paling nggak Lordnya nggak jadi di setup dan kali ini mulai di reset lagi. Sementara EVOS berhasil dapetin outer turret yang ada di mid lane, dan kali ini dari EVOS juga langsung fokus coba setup ke arah turtle dulu, mungkin ngamanin 2 buff biar lebih aman. Sementara kalau kita lihat NG bener-bener nggak mau ngelepas posisi dari informasinya Lord sih ini. Oke, karena sekarang sedang ada azan maghrib yang berlangsung, kita akan sejenak dulu untuk diam karena kita sedang menghargai azan yang ada di masjid kalian masing-masing. Jadi kita tidak akan berkomentar dulu ya. Wow, terjadi trading kill di sini, 2 tukar 1 dari EVOSLINK dan Maca masih mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Karamel sudah mencari incarannya NG menjadi target selanjutnya bagi Karamel, tapi masih berhasil escape ke area turret. Yes, Lord yang berhasil diamankan tadi sama Saint Spartan dan kali ini udah muncul walaupun harus menumbalkan 2 pemainnya.
Yes, dari EVOS juga udah kehilangan satu pemain, tapi kali ini lotnya harusnya bisa di-clear sih sama teman-teman dari EVOS. Betul sekali, dan kali ini ada Lord yang sudah hadir di arah top lane. Dan Pika coba untuk menghancurkan terlebih dahulu Lord yang ada. Sementara itu kita lihat di arah bottom lane Bulat N1 sedang melakukan usaha split push. Sementara di bottom lane kita lihat Bulat kritik space lagi mengincar Karamel masuk dari Violet. Sakit banget damage-nya dan coba digelikan Pouch lagi, namun ada counter attack yang sangat banget dari Weekend Deadshot, namun berhasil di fight Karamel dengan bloodout yang sangat sakit. Macha kali ini menjadi next target. Masih ada slow lagi dan backup yang sangat baik dari Mut-Mut, berhasil menyudahi perang. Sementara top lane bisa kita lihat Lordnya bisa di clear sama Pika. Yes, betul sekali, dan kali ini Pika berhasil menghancurkan Lord seorang diri. Sementara itu Bulat N1 akan coba hadir untuk memberikan pukulan dulu ke arah Pika, tapi ternyata nggak terjadi apa-apa. Hati-hati Pi, di sini sudah menerima cukup banyak damage dan seorang Karamel bakal dicakar ke arah dalam, dan Karamel kali berhasil mendapatkan another point kill untuk dirinya. Wah, ini Karamelnya sih dari awal tadi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba sekarang dari mid lane game-nya udah mulai berasa damage sama seorang Karamel. Dan turret di arah mid lane bakal coba di-commit, tapi adanya meteor shower dari seorang Mut-Mut ini berhasil memukul mundur teman-teman dari EVOS Link. Sementara defense kali ini yang dilakukan sama teman-teman dari kesempatan, walaupun tadi dia dapetin Lord, tapi akhirnya malah dia yang harus di defense karena tadi ada blunder di bottom lane. Sangat sayang banget. Detonas welcome dimakan lagi dari Mut-Mutnya, namun tidak ada follow up damage. Kali ini sudah ada reward manipulation. Damage masih kurang, sakit banget damage dari Pika. Sudah ada Hurricane yang sangat baik dari EG, berhasil mendapatkan satu kill juga karena Pika, namun Karamel mengamuk. Masih punya Legend Punch, mungkin Retribution dan Legend dari Israel menyisakan Bulat di belakang. Masih coba ditabrak lagi di Lock Punch, coba untuk survive dan masih bisa survive. Yes, betul sekali, bagus banget. Tapi kita kali ini top lane berhasil diamankan oleh seorang Roger. Dan kalau kita lihat dari skin network ini masih cukup bisa terkejar ya sama teman-teman dari Saint Spartan, karena cuma tertinggal sekitar 1000 gold aja. Ini masih mungkin banget buat Saint Spartan ngebalikin keadaan. Cuman yang jadi PR di sini Karamelnya dapetin makan yang cukup banyak. Dan kita udah gerak ke arah 16 menit. Ini bakalan masuk ke arah late game. Bahaya banget dengan adanya Elise yang dimiliki dengan EVOS Link. Ini bakalan jadi ancaman cukup besar untuk Saint Spartan Viteri. Dan kita lihat NG sama Mut-Mut sekarang belum respawn. Ini tuh momen buat teman-teman dari EVOS Link untuk melakukan push di arah 3 lane sekaligus. Oke, dan ini kalau kita lihat dari networknya sebenarnya perbedaannya nggak jauh-jauh ya, sekitar 1000, 2000 dan begitu terus. Ketika EVOS naik 2000, nanti gak lama kemudian Saint Spartan yang naik 2000. Dan ini benar-benar dari awal sampai akhir kayak gini gitu loh. Ini benar-benar stabil dan membuktikan kalau pertandingan kali ini tuh emang sengit banget. Yap, betul sekali. Dan kali ini dengan adanya Chang'e sebenarnya dia Saint Spartan sih bisa banget ya untuk nahan teman-teman dari EVOS Link yang mau coba masuk ke arah inner turret di arah mid ataupun inhib turret gitu, karena dengan meteor shower itu cepet banget untuk clearing wave-nya. Tapi balik lagi dengan adanya Elise yang bisa ngegangguin Chang'e-nya mungkin bakalan lumayan sulit. Tapi Elise juga nggak bisa sih langsung masuk ke arah belakang, mengingat ini sisa inhib turret dan juga ada inner turret satu lagi ya di arah mid. Tapi nggak bisa semudah itu dari Elise untuk masuk ke arah belakang, karena kalau masuk sih dia harus ada backup juga dari teman-teman yang entah itu Rogernya mungkin atau ada reload manipulation dari seorang Gift. Dan kali ini Lord akan hadir sebentar lagi, apakah akan langsung di commit sama teman-teman dari EVOS Link atau dari masing-masing. Ini boros banget sih kalau nggak ada purple buff dari P-nya nih. Dia harus dapetin purple buff dulu biar paling nggak energinya nggak terlalu boros. Benar banget, dan kali ini Macha udah cukup tanky. Kalau kita lihat Pika juga sama udah cukup tanky untuk menang, tapi di minimap kita lihat sedang terjadi kerusuhan dari Elise, dan ternyata Mut-Mut berhasil men-shutdown seorang Elise di sini. Ini momen banget buat Saint Spartan. Kenapa? Karena dari tadi yang rusuh tuh Elise-nya gitu. Sekarang Elise-nya berhasil di take down. Otomatis kalau mereka mau kontes Lord ini bisa banget sih. Oke. Dari Saint Spartan. Ini NG-nya sih benar-benar dia ngasih info banget sih. Dia benar-benar ngebuka vision dengan sedemikian rupa. Jangan sampai objektifnya ke curi Ya, sama teman-teman dari EVOS. Betul. Informasi pasti selalu didapatkan. Betul sekali. Dan kalau kita lihat dari networknya sekarang udah seimbang, tertinggal sekitar 300-400 saja, gak masalah. Ini jadi pertandingan yang cukup alot. Kalau gitu sama-sama mereka memegang keunggulan yang gak ada yang ahead ataupun behind. Tapi kali sakit banget ternyata seorang Karamel berhasil men-take down seorang Pi. Gila, Karamel sakit banget ternyata masuk ke arah seorang Pi. Tapi kita lihat di sini juga masih ada Macha yang cukup sustain di arah depan Lord. Udah tinggal setengah darah aja, tapi di arah mid nggak dibiarin begitu aja. Teman-teman dari Saint Spartan Viteri bakal mengajak teman-teman dari EVOS Link juga depan. Dan Thanos Welcome tidak berhasil menelan siapa-siapa. Ada meteor shower yang coba digunakan oleh seorang Mut-Mut untuk memukul mundur Pika. Udah cukup sakit ternyata dari seorang Chang'e kali ini memukul mundur seorang Pika, tapi keluarnya bakal dicolek lagi kah? Oh, bakalan coba dimulai lagi ternyata oleh EVOS.
Karena tidak adanya P ini menjadi poin penting juga untuk teman-teman dari EVOS. Mereka berani banget untuk setup Lord, dan kita bisa lihat juga posisi dari Bulat, dia coba untuk manjangin lane karena dia tahu kontes di arah Lord ini agak sulit. Masuk dari Violet ternyata dengan flicker di depan Pak. Nah, ada Hurricane Dance juga. Langsung di reset ke Roach yang enggak, ternyata kalah merah masih fokus karena Lord. Pertarungannya terpecah, saat langsung tumbang juga dari Akainya, masuk dengan Falling Star Moon dan masih bisa diamankan Lord untuk EVOS. Wow, somehow kita lihat di area top lane itu lagi ada Baktitan coba melakukan split push. Sementara itu, satu ini turret berhasil diamankan walaupun dua player dari Set Spartan berhasil hilang, tapi yang paling amannya apa? Chang'e-nya masih ada. Sehingga dia bisa defense lah pakai Meteor Shower gitu. Dan juga dari Pakito berhasil mendapatkan satu keunggulan lainnya yaitu ini turret. Jadi nggak rugi-rugi banget. Walaupun kalau kita lihat goldnya jadi tertinggal lumayan sekarang, sekitar 2000 lebih gitu. Tapi nggak masalah, masih ada Chang'e yang hidup kali ini. Hanzo coba mencari targetnya dan nggak ada target yang bisa didapatkan oleh seorang Hanzo ya. Karena kalau kita lihat ini dari seorang Pika-nya udah cukup tanky. Paling Hanzo tuh bisa masuknya ke Eve atau Rafaela sih, karena Rogernya juga dari tadi Karamel udah cukup lincah banget kan. Yes, dan ini dengan adanya Lord, apakah EVOS bisa mendapatkan banyak inhibitor turret atau bisa endgame mungkin, atau malah dari Saint Spartan yang bisa balikin keadaan dengan counter attack-nya? Yes, betul sekali. Tapi hati-hati Pi kali ini, dan Pika juga terlalu offside. Gua rasa ada Hurricane Dance coba mendorong seorang Pika ke arah belakang, bahkan coba di backup juga sama teman-teman, tapi Timo tadi udah pecah kali ini. Real World coba dibuka oleh seorang Lipi, tapi dia bisa menyelamatkan seorang Pika. Begitu pula di arah atas ada seorang Elis yang cukup kesulitan menghadapi seorang Maca yang udah cukup tebal. Kali ini masuk satu wave lagi di area mid lane satu ini turret, tapi Pi gak mau gitu aja untuk menyerahkan kemenangan ke arah EVOS Link, dan juga coba untuk masuk ke arah belakang, tapi karena terlalu sakit Falling Star mencoba digunakan oleh seorang Maca. Hati-hati di sana, Elis cukup terjepit, dibuka juga Meteor Shower kali ini oleh seorang Mut-Mut. File aja tapi mencoba untuk masuk ke arah belakang. Tol juga cukup low, Tol gak bisa lagi untuk maju, harus mundur terlebih dahulu. Dua player dari EVOS Link, Pika dan juga ada seorang Violet yang harus hilang. Masih coba untuk dimajuin, ternyata dari Pi masih cukup penasaran, coba untuk masuk ke arah seorang Lipi tapi masih berhasil escape. Dan ini dia dari teman-teman saya Spartan Viteri, at least mereka 2 tukar 1. Oke, mereka bisa jadi punya peluang untuk ngelakuin push di 3 lane, karena dengan 3 player dari EVOS Link kayaknya EVOS Link juga nggak akan maju-maju banget gitu, bakalan nunggu teman-temannya untuk respawn. Sementara itu Lord juga masih lama, 1 detik lagi gitu. Oke, dan ini item udah mulai full nih dari kedua tim dengan item yang cukup oke. Roger bermain dengan satu item defense saja, di mana ada brute force, dan kalau kita compare dengan jungle satunya lagi ada satu immortal yang bahkan dibuat oleh P ini mencegah adanya kill yang terjadi ketika dia lagi pinnacle ninja ke depan. Namun Maca di top lane ditembakin sama Karamel dan immortalnya pecah. Backup datang kali ini dari NG, Thousand Pounder yang cukup baik, dan Karamel masih di Lycan Pulse, masih ada Hurricane Dance backup yang sangat baik pastinya. Wow, bagus banget sih dari NG di sana, backup ke arah seorang Pakito ya tadi. Oh sorry mas, gue ke arah seorang Maca ya. Tadi Macanya udah low banget, walaupun sebenarnya Karamelnya benar-benar komit banget ya mau menumbangkan seorang Esmeralda, tapi dengan adanya bantuan dari NG langsung diusir mundur menggunakan Hurricane Dance. Bagus sekali. Oke, dan ini kita bisa lihat dari map controller juga masih dikuasai sama kedua tim. Belum ada yang berat sebelah, dimana ketika NG-nya ini lagi ngebuka vision, di sisi lain juga pasti dari Talnya dia ngebuka vision juga, walaupun memang kalau Tal mungkin lebih ngebuka visionnya pakai skill ya, kalau NG pakai badan gitu loh. Iya, kalau NG pakai badan. Kalau Joja. wow. Dan lagi-lagi Karamel di sini udah nggak bisa ditahan sih damage-nya. Oke, Real World coba dibuka kali ini. NG berhasil untuk tertangkap kah? Hurricane coba digunakan, immortalnya juga nggak bisa lagi bertahan lama karena langsung aja ditungguin dan langsung ter-take down di sana. Sayang sekali dua player, di mana kita lihat timing respawn-nya udah masuk ke arah 50 detikan lagi, dan ini cukup banget sih teman-teman EVOS seenggaknya buat mempatenkan kemenangannya dengan ngambil Lord. Mungkin kalau mereka pengen menangnya lebih aman pakai Lord, tapi kalau misalnya mereka pengen cepet-cepet nutup gamenya masih bisa sebenarnya buat dipaksain, walaupun ada Chang'e yang bisa cepet. Sakit banget dengan Karamel, coba masuk ke arah seorang Bulat N1, coba untuk dipukul mundur terlebih dahulu, masih berhasil escape, dan ada backup juga dari seorang Mut-Mut. Oh no, ini dengan kehilangan 2 member dari Saint Spartan, apakah dia masih berani untuk kontes Lord? Karena kita lihat dari teman-teman EVOS juga udah mulai datang semua, mereka udah langsung siap-siap setup ke arah Lordnya. Tapi kali ini agak berbeda, di mana Violetnya ini benar-benar ngejaga landing yang jauh. Karena dia tahu sebelumnya Pakito berhasil dapetin satu inhibitor turret, dan itu yang nggak mau sampai terulang dari EVOS. Dan kali ini Lordnya bakal free sepertinya. Tidak ada kontes yang coba dilakukan karena memang kehilangan 2 member ini menjadi hal yang sangat penting
untuk Saint Spartan. Yap, apalagi mereka kehilangan tadi Hanzo sama NG-nya, dimana kita berkali-kali lihat Hanzo-nya seenggaknya walaupun belum bisa men-take down siapa-siapa di late game kali ini, tapi seenggaknya dia bisa ngasih sedikit pressure ya, memecah formasi. Dan NG penyelamatannya kadang-kadang bagus banget gitu, ngebuat tim EVOS juga nggak bisa terlalu komit masuk ke arah Saint Spartan Viteri. Dan kali ini sudah ada 5 player dari Saint Spartan Viteri yang kembali hadir di knockdown dan akan siap untuk mendefend. Bahkan kalau kita lihat dari segi goldnya ya, sekarang EVOS League sudah lebih unggul 4000 gold ya, dan ini bakalan jadi lumayan sulit. Karena sebenarnya sih bisa dibilang dua-duanya udah sama-sama full item ya. Masuk ke menit 24 sama-sama goldnya 70.000 ke atas, itu bakalan harusnya udah sama-sama punya item gitu. Cuman ini bakalan balik lagi ke positioning dari masing-masing midnya sih gua rasa, dimana bantuan dari seorang Chang'e ini penting banget untuk menghalau teman-teman EVOS Link masuk ke area pertahanan dari Saint Spartan Viteri. Oke, dan kali ini Lordnya udah mulai dikawal nih, 3 pemain, 4 pemain bahkan udah mengawal Lord di arah top lane. Bakal di defense seperti apa kita bakal lihat dari Saint Spartan. Masuk dengan Pinnacle Ninja dari Hanzo P, coba untuk kasih damage sebisanya dan dia harus mundur karena kalau terlalu lama dia bakal terkena stun, dan Meteor Shower juga sudah dilepaskan. Fokus ke arah Lord terlebih dahulu. Detonatus welcome, masih ada Purify, masih bisa selamat dan belum ada inisiasi yang besar terjadi kali ini. Masih cukup aman. Sementara kita lihat di bottom lane, Violet 1 versus 1 berhasil dapetin turret. Oke, objektifnya sudah diamankan. Ini cukup bahaya, 3 inhib turret sudah berhasil diamankan, tapi kali ini Real Ultimate coba dibuka untuk menjoining teman-teman dari Saint Spartan Viteri. Kita lihat dari seorang Pika coba masuk ke arah belakang, tapi Blood and One udah cukup low banget dibuka. Meteor Shower kali ini untuk memukul mundur teman-teman dari EVOS League, tapi Violet berhasil masuk ke arah belakang. Mut masih cukup read kali ini. Pi coba untuk clearing wave aja, sementara itu Alice berhasil ditumbangkan oleh seorang Mut. Datang lagi satu wave, apakah akan dipaksakan? Bahaya banget kalau dipaksain kali ini, walaupun Karamanya udah cukup sakit, tapi mereka udah kehilangan satu anggota pemainnya, jadi nggak worth it lagi kalau buat dimajuin gitu. Dengan adanya Chang'e gampang banget buat pusing mundur teman-teman dari EVOS League. Oke, dengan 4 lawan 5 bisa memancing EVOS untuk mundur terlebih dahulu. Sabar lagi, karena emang kalau misalkan blunder ini momennya bisa banget dibalikin. Dengan 26 menit game yang udah berjalan, matinya tuh bakal lama banget dari respawn yang udah lama, dan ini yang benar-benar dihindari sama pemain dari EVOS. Ya, betul sekali. Ini kalau misalnya mereka ada tambahan lagi yang satu mati, seperti yang Lev bilang kemarin, kalaupun udah masuk ke arah late game dengan timing respawn yang masuk ke arah 60 detik, entah siapapun itu, yang penting ada yang satu yang kecil itu bakalan untung banget sih harusnya. Dan kali ini dari tim coba untuk memberikan sedikit tekanan aja, bakalan coba untuk diambil satu red buff, tapi nggak jadi karena teman-teman dari EVOS Link juga cukup aman, masih bisa untuk defense. Dan kali ini Real World Manipulation coba dibuka karena macet terlalu outside di sana. Hati-hati, ada Meteor Shower coba dibuka kali ini oleh seorang Mut memukul mundur. Pika cukup tanky kali ini, bahkan dari seorang Mut nggak berasa sama sekali. NG harus sedikit mundur ke arah belakang karena udah cukup low banget dari seorang NG. Tapi Detonatus welcome yang tidak berhasil dari seorang Pika masih bisa dihindari ternyata oleh teman-teman dari Saint Spartan Viteri. Yes, dan Violet kali ini udah kembali ke lane of down. Ini membuat dari Saint Spartan juga tidak boleh terlalu agresif lagi karena sekarang posisinya sudah 5 lawan 5. Ketika dia memaksakan, nanti jatuhnya malah akan bisa untuk dibalikin keadaannya. Betul sekali. Dan kali ini Chang'e-nya sih harus ditangkap duluan. Kalau enggak ya kayak gitu, balik lagi kayak gitu tim fight-nya. Bakalan diusir mundur terus-terusan. Ini yang disayangkan dari Blood and One, sekalinya masuk dia sering banget kecicil, bahkan sampai darahnya hilang banyak banget. Mungkin harus bikin salah satu item defense ya kali ya, karena dia cukup ini ya, cukup squishy kalau bisa gue bilang. Dan kali ini hati-hati NG lagi-lagi bertemu dengan 3 player dari EVOS. Pika bakal coba menelan, berhasil terkena Detonatus welcome dimutain ke arah belakang, tapi dari arah yang lainnya ada Maca coba untuk backup dengan Meteor Shower. Kali ini Pika coba dikasih Hurricane Dance dan juga dimandiin, ternyata udah cukup low banget. Pika masih cukup tanky, ternyata menahan Mut masih cukup komit, tapi kita lihat di arah yang lain Karamel berhadapan dengan Pakuito, masih bisa mundur ke arah yang lain. Hati-hati Karamel jadi kalau di sana, dan bakalan coba untuk dipukul mundur lagi, dan lagi kali ini coba datang mencari target barunya, tapi masih cukup tanky teman-teman dari EVOS Link, gak berhasil di take down sama sekali oleh teman-teman dari Saint Spartan Viteri. Oke, berhasil memaksa mundur dan reset lagi kali ini. Lordnya juga belum di set up, dimana minion yang maju terlalu banyak dari teman-teman Saint Spartan. Dia harus clearing wave dulu, Macanya harus kembali lagi ke landing yang jauh dari objektif, dan sementara yang lainnya juga harus isi darah terlebih dahulu. Nice play sebenarnya dari Bulat tadi, dia creating space sedemikian rupa sehingga Karamelnya nggak bisa ngasih damage output dengan baik dan benar. Namun kali ini tidak ada kill yang terjadi, dan berarti Lord ini masih bisa di setup oleh tim manapun. Memang kalau dilihat kondisinya sebenarnya EVOS bakal lebih enak setupnya, karena minion di tengah dan bawahnya ini udah besar gitu loh. Sementara kalau misalkan kita lihat di top lane-nya, ya memang dari dua-duanya udah ngancurin inhibitor, jadi minionnya udah pada gede. Yap, betul sekali. Tapi dari EVOS masih punya 2 inhibitor ya, dan mungkin menurut gua
Bener banget kata Lim, ini Lordnya bisa banget buat didapetin sama siapapun. Jangan sampai ada salah move sedikit aja, karena menurut gua satu tim yang ada salah move-nya ini bakalan jadi kemenangan untuk musuhnya. Oke, Lord bakal coba di-start dengan ada satu distraksi dari seorang Elise. Kalau kita di mini map di bawah, kayaknya bakal coba didapatkan seorang diri. Tapi Lipi harus sedikit menjaga jaraknya, karena ternyata udah ada NG dan juga Pakito yang coba untuk melakukan gangguan ke arah Lord. Hati-hati, Pika masih cukup kuat. Ada Macha di area depan. Reward manipulation kali ini, buka Macanya low banget, sakit banget ternyata damage dari teman-teman Evo Sling. Sementara itu Pika udah cukup low. Tal coba untuk mendapatkan Lord, kali ini didempetin aja Lordnya biar gak ke-reset sama teman-teman Evo Sling. Tapi ternyata Engie juga cukup tanky. Ada P, coba masuk. Oke, ada satu Hurricane Dance di mana dua player sekaligus Detonas Welcome akan membalas Hurricane Dance, berhasil tertelan ke arah belakang. Dan ada satu Immortal yang pecah kali ini. Enggak ternyata ada Immortalnya, sayang banget. Bakalan mundur dari Engie, coba untuk lari-lari sendiri. Tapi kalau kita lihat ada Mut yang mencoba untuk kabur. Pi juga akan menjadi incaran selanjutnya. Dan sayang sekali Pi berhasil ditumbangkan oleh Karamel yang damage-nya udah luar biasa sakit. Meteor Shower digunakan kali ini oleh seorang Chang'e hanya untuk clearing wave saja. Wow, dengan inisiasi yang sangat bagus tadi memang dari Akai-nya Engie, namun sayangnya tidak ada follow up damage. Udah terlalu banyak short skill yang kebuka dan kali ini Lordnya mulai masuk. Bullet N1 coba untuk defense mati-matian. Detonator Welcome juga udah di open. Lordnya mulai masuk, sakit banget kena strike-nya dan Reward manipulation berhasil di take down juga dari Engie. Masih punya Immortal, coba ditahan kali ini sama Bulat. Dia coba untuk regen dulu, sementara Mut di sisi lain coba untuk di spray lagi dan harus tumbang dari Mut-nya. Misalkan Bulat sorot dan fokus ke objektif. EVOS berhasil mendapatkan skor 2-0. Wow, setelah